Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Sway, dan pada kesempatan kali ini saya membahas terkait perubahan musim, dan berikut ada beberapa cara untuk mengatasi atau menghadapi perubahan musim yang cukup mempengaruhi kesehatan entok dan langkah-langkah yang mungkin dapat diambil ya untuk menjaga kesehatan mereka. Jadi mungkin perlu dipahami dulu dampak perubahan musim itu seperti yang kita rasakan beberapa dekade terakhir ini, beberapa pekan terakhir, bahwa musim dingin ya, ini hujan cukup jarang turun, tapi kondisinya cukup dingin kalau malam hari, dan di siang hari cukup panas gitu ya. Jadi kalau di musim dingin, ketika suhu rendah, itu dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti hipotermia atau pembekuan gitu. Kemudian kebersihan kandang, penumpukan kotoran dan kelembapan di kandang dapat meningkatkan risiko infeksi. Kemudian nutrisi ya, entok mungkin memerlukan pakan tambahan yang kaya energi untuk membantu mereka menjaga suhu tubuh. Kemudian langkah-langkah pencegahan dan perawatan di penyesuaian kandang gitu ya. Saat musim dingin, pastikan kandang terlindungi dari angin dingin. Artinya juga bisa menyiapkan tempat yang kering dan hangat untuk entok. Nah, untuk pengelolaan pakan dan air, tetap saja selalu disediakan pakan yang berkualitas, kemudian air bersih. Pakan harus disesuaikan ya dengan musim untuk memastikan kebutuhan nutrisi entok terpenuhi. Nah, untuk kesehatan dan pembersihan rutin itu terus dilakukan ya, harus pembersihan dan disinfektan kalau perlu kandang secara rutin untuk mencegah penumpukan patogen. Kemudian pemantauan kesehatan, periksa, cermati entok peliharaan kita secara berkala untuk mendeteksi gejala penyakit dan beri perawatan yang diperlukan. Lingkungan bisa diatur, bisa pengatur lingkungan. Biasanya di musim hujan gunakan penutup atau pelindung untuk menghindari paparan langsung terhadap air hujan. Kemudian kalau di musim panas, berikan area teduh dan perlindungan dari sinar matahari langsung. Kemudian di musim dingin, gunakan pemanas jika diperlukan dan pastikan entok tetap kering. Khususnya untuk DOE ya, pemanas di sini bisa diartikan dipasang lampu di dalam box dan dinding yang rapat, kemudian supaya tidak kedinginan gitu ya. Sementara untuk penyakit-penyakit yang mungkin menyerang di perubahan musim yang cukup ekstrim ini, antaranya yaitu H5N1 atau yang lebih dikenal dengan flu burung ya. Varian virus influenza A yang dapat menyebar dengan cepat di antara unggas dan memiliki potensi untuk menular secara masif. Bisa diambil langkah-langkah seperti berikut. Jadi pertama, tetap dilakukan identifikasi dan pemantauan. Gejala klinisnya biasanya nafsu makan yang menurun, produksi telur yang menurun, kesulitan bernafas, atau kematian secara mendadak. Ketika sudah seperti ini dan sudah dicurigai ada indikasi seperti itu, segera lakukan tindakan ya, dipisahkan atau kemudian di karantina, dan lokasi kandang langsung segera disteril. Karantina dan isolasi, caranya pisahkan entok yang terinfeksi dari yang sehat untuk mencegah penyebaran penyakit, atau karantina semua entok yang baru masuk ke peternakan sebelum mencampurkannya ke populasi yang ada atau ke kandang utama ya. Terus ini penting nih, bersihkan dan disinfeksi kandang, peralatan, dan area sekitar secara rutin dengan bahan pembersih yang efektif melawan virus. Dan ini menjadi salah satu fungsi kandang tertutup, yaitu atau yang dipagar, agar menghindari dengan unggas liar yang bisa membawa virus dari luar. Nah, vaksinasi dan pencegahan juga bisa dilakukan. Sebagai langkah pencegahan, vaksinasi, perhatikan biosecurity dengan mengurangi akses orang dan hewan lain ke area peternakan atau ke kandang utama. Untuk kesehatan, tetap sama ya, berikan pakan dan air bersih untuk menjaga kesehatan dan mengurangi stres. Pemantauan kesehatan secara rutin dapat membantu deteksi dini terhadap penyakit. Jika terjadi wabah H5N1 ini dan tidak segera cepat terkondisikan, maka
akibatnya bisa fatal, bisa terjadi aradan gitu ya. Kemudian penyakit yang kedua yang sering ditakuti oleh para peternak adalah penyakit mata biru, yaitu blue eye. Nah, di sini adalah kondisi yang bisa mengganggu kesehatan bagi unggas. Informasi mengenai penyakit ini dan langkah-langkah penanganannya. Yang pertama, gejala penyakit mata biru itu biasanya mata entok menjadi biru atau tampak berawan. Ini bisa disertai dengan pembengkakan pada sekitar mata. Terus kemudian terjadi infeksi mata ya, matanya menjadi kemerahan, iritasi, atau keluar nanah dari mata. Otomatis entok menjadi kesulitan melihat ya, menunjukkan tanda-tanda kebingungan atau kesulitan dalam mencari makan. Kesehatan umum bisa disertai dengan penurunan nafsu makan atau aktivitas yang menurun. Penyebab mata biru ini adalah virus atau bakteri. Infeksi virus atau bakteri ini seperti Mycoplasma, Salmonella, atau Chlamydia dapat menyebabkan peradangan dan perubahan pada warna mata. Nah, ini biasanya juga karena kekurangan vitamin A dalam pakan yang menyebabkan kesehatan pada mata. Iritasi, kemudian trauma ya, paparan terhadap bahan kimia, debu, atau benda asing bisa menyebabkan iritasi mata. Ini kaitannya dengan kebersihan kandang. Jadi kandang yang kotor dan lembab dapat meningkatkan risiko infeksi mata ini. Penanganan dengan pengobatan ya. Nah, kalau sudah bergejala bisa dilakukan perawatan mata ya. Jadi bersihkan mata dengan larutan salin atau obat tetes mata yang disarankan oleh dokter hewan. Kemudian gunakan obat tetes mata atau salep antibiotik jika direkomendasikan. Nutrisi yang tepat ya, pakan berkualitas, inflamasi saja harus diberikan. Jadi pakan yang seimbang dan kaya vitamin, terutama vitamin A ya, untuk mendukung kesehatan mata. Kebersihan lingkungan, pastikan kandang dan area sekitarnya bersih, kering untuk mencegah infeksi. Terus ventilasi, mengurangi paparan debu dan iritasi. Nah, hindari paparan bahan kimia atau bahan iritan lainnya yang bisa mempengaruhi kesehatan mata. Terus kemudian dikarantina. Karena penyakit ini menular, maka karantina entok yang terinfeksi dari yang sehat perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Terus pemeriksaan rutin lakukan untuk mendeteksi masalah kesehatan lebih awal. Dengan perawatan dan tindakan pencegahan yang tepat, masalah mata biru pada entok ini dapat diatasi dan dicegah. Jika ada entok yang terindikasi atau dicurigai mengalami masalah mata biru ini, segera saja ambil tindakan, jangan sampai kemudian mewabah, kemudian menjadi aradan begitu. Mungkin itu ya untuk pembahasan kali ini, untuk mengantisipasi kondisi perubahan cuaca yang cukup ekstrim dewasa ini. Semoga unggas-unggas kalian semua dapat terhindar dari berbagai penyakit ya, dan masih terus bertahan untuk terus budidaya entok ini yang mendapat keuntungan, terus bisa menambah rezeki bagi keluarga. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jangan lupa terus dukung channel Tom's Way dengan cara subscribe, like, komen, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam seduluran Selawase, salim dari Tom's Way.